Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Umar, saya dari kelompok 7, yakni keterampilan mengajar 2. Nah, pada pokok pembahasan di keterampilan mengajar 2 ada 4, yakni yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang kedua ada keterampilan membimbing diskusi kecil, yang ketiga ada keterampilan mengolah kelas, dan yang keempat ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, yang pertama itu ada keterampilan membuka dan penutup pelajaran. Nah, pada keterampilan membuka dan penutup pelajaran ada kegiatan pendahuluan atau pembuka, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Nah, oke, baik. Yang kedua ada keterampilan membimbing diskusi. Nah, pada keterampilan membimbing diskusi kita harus pertama memusatkan perhatian, yang kedua ada memperjelas masalah, yang ketiga ada menganalisis pandangan siswa, yang keempat ada meningkatkan urutan siswa, yang kelima ada menyebarkan kesempatan berpartisipasi, dan yang keenam ada menutup diskusi. Nah, yang kemudian ada keterampilan mengelola kelas. Kita sebagai calon guru, kita harus dalam keterampilan mengelola kelas, yang pertama kita harus menciptakan kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar. Yang kedua, ada kita menggunakan kata-kata baku atau kata-kata yang menantang siswa untuk berpikir. Nah, yang ketiga ada menggunakan berbagai variasi model pembelajaran sehingga peserta didik tidak bosan dengan pelajaran. Kemudian ada kelulusan guru dalam pelaksanaan tugas. Terus ada penekanan pada hal-hal bersifat positif. Dan yang terakhir ada penanaman disiplin pada diri. Nah, yang kemudian ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, pada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, kita sebagai guru harus merancang dan melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif. Dan yang kedua ada mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga ada mengadakan pendekatan pribadi kepada peserta didik. Dan yang keempat, kita membimbing dan memberi kemudahan belajar peserta didik. Simak videonya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai relasi dan fungsi.
Ya, Reni, silahkan. Bu, apakah materi fungsi ini harus diberikan contoh juga? Ya, jadi untuk contohnya, kalian setiap fungsi dan relasi, kalian berikan contoh masing-masing satu contoh ya, anak-anak. Ya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Baiklah, anak, waktu kalian sudah habis, sudah 10 menit. Jadi untuk kelompok 1 relasi, silakan perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan di depan kelas ya. Saya, Bu. Oke, kalian nih. Miss Fidelnya. Ini ya. Jadi dari kelompok kami mendiskusikan bahwa relasi itu adalah pemetaan anggota-anggota dari himpunan A ke himpunan B. Di sini cara memetakan relasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pertama dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga pasangan berurutan. Nah, kami akan memberikan contoh dari ketiga diagram ini. Nah, di sini misalkan A itu 2, 4, dan 6. E-nya 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita membuat ke diagram panahnya. Nah, jadi di sini faktor dari 2 adalah 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 6, 2 ke 8, dan 2 ke 10. Dan 4 adalah 4 ke 4, 4 ke 8, dan yang terakhir 6, 6 ke 6. Itu adalah diagram panahnya. Yang kedua adalah diagram kartesiusnya. Di sini yang dua adalah 2 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 6, 2 ke 8, dan 2 ke 10. Dan yang keempat 4 ke 4, 4 ke 8, yang 6 ke 6. Yang ketiga pasangan berurutan. Ini 2 ke 2, 2 ke 4, sama seperti yang ini tadi. Mungkin ini contoh yang bisa kami berikan dari kelompok 1. Nah, itu tadi ya penjelasan dari Mariani Nahakun. Ya, silakan dulu. Nah, itu tadi relasi, sudah diberikan contohnya. Apakah sudah paham? Semuanya? Paham, Bu? Ya, baiklah. Nah, kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu mengenai fungsi. Diana, silakan maju. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok saya. Di sini kami akan membahas mengenai fungsi. Di mana fungsi adalah pemetaan anggota-anggota dari himpunan bermain ke himpunan yang lain, yaitu bermain dengan tempat satu. Jadi contohnya itu jadi berdasarkan soal ini yang telah ditulis, ditanya itu ada 3. Pertama, diagram panahnya dulu.
Ya, Rosdiana, coba tolong kamu jelaskan ke teman-teman kamu sedikit. Jadi di sini contoh soalnya kita disuruh mencari diagram panah, diagram kartesius dan pasangan berurutannya. Di mana kita mendapat diagram panahnya itu ada 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5 dan 4 ke 7. Jadi diagram kartesius dan pasangan berurutannya itu sesuai dengan diagram panahnya. Ya, nah itu tadi penjelasan dari kelompok 2 yang mengenai fungsi. Nah, dari kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanyakan dari Ibu? Ya, Susi. Yang dari 1 ke 1 sama 2 ke 3 itu dari mana dapatnya, Bu? Oh ya, mungkin dari Diana bisa menjelaskan? Nah, jadi di sini kan kita ketahui domainnya ada 1, 2, 3 dan 4. Tinggal dimasukkan pada fungsi fx-nya. Misalkan kita ambil contoh di sini A-nya 1. Kita masukkan ke fungsi 2x dikali 2x dikurang 1 di mana x-nya diganti 1. Jadi 2 kali 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Itu juga seterusnya sampai 4 sehingga diperoleh pasangan. Jadi dari Susi, apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu? Nah, ya, baiklah, kita beri aplaus untuk Diana dulu. Jadi anak-anak, mungkin sekian pertemuan kita hari ini mengenai materi relasi dan fungsi. Ibu anggap kalian sudah paham mengenai apa itu relasi, fungsi, dan contoh-contohnya. Ya, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Mungkin kita beri aplaus dulu. Ya, itu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, kalian sudah memperhatikan kan bagaimana keterampilan mengajar 2. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.